Yo, balik lagi bareng gue Morningstar. Di video kali ini gue bakal ngebagiin add-on yang bikin kalian rasa jadi petani beneran. Mulai dari mekanik berkebun yang lebih realistis, sistem memasak yang baru, banyak banget resep makanan, sampai furnitur dapur dan toko buat buka restoran sendiri. Pokoknya dari nanam, masak, sampai jualan, semua ada dan seru banget buat survival atau roleplay. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita masuk ke videonya cuy. Nah, kita masuk ke add-on pertama, yaitu kulinarium. Nah, di add-on ini bakal ditambahin 3 tanaman baru, yaitu stroberi, tomat, dan juga kubis. Nah, kalian bisa dapetin bijinya dengan cara menghancurkan grass, dan chance-nya lumayan ya. Stroberi sama tomat masih cukup gampang untuk didapetin, tapi kubis ini agak susah dikit ya, jadi perlu sabar. Nah, kalau bijinya udah dapet semua, langsung aja ya kalian tanam. Nah, stroberi dan kubis cara nanamnya itu biasa ya, tinggal tanam aja di tanah yang udah kalian cangkul. Nah, kalau tomat agak beda dikit ya, karena ini tanaman menjalar, jadi butuh 4 penyangga. Nah, kalian bisa pakai stick. Nah, kalian tinggal klik aja ya ke tomatnya. Nah, sampai kepasang semua ya. Dan tenang aja, ini bisa dipercepat ya pakai bone meal. Nah, tumbuhannya cepet banget itu tumbuhnya. Bukan cuma tanaman, di add-on ini juga ditambahin peralatan memasak, mulai dari cooking pan, wood furnace, cutting board, dan cheese mold, dan 2 pisau juga ya, yang bakal gue jelasin nanti. Nah, semua alat ini bisa kalian craft ya di crafting table, tapi sekarang gue jelasin dulu gitu cara pakainya. Nah, di sini kalian bisa motong daging ya, tinggal taruh daging ke talenan, terus potong aja pakai butter knife. Nah, nanti dagingnya bakal kebagi ya jadi beberapa bagian. Nah, habis itu kalian bisa masak ya di penggorengan. Nah, selain kelihatan lebih realistis, ini juga bikin bahan makanan jadi lebih banyak. Jadi survival kalian makin enak dan juga variatif tentunya. Terus di add-on ini kalian juga bisa bikin keju ya. Nah, caranya gampang banget. Nah, kalian tinggal ambil susu sapi, masukin ke cheese mold. Nah, tunggu beberapa saat ya sampai terfermentasi. Nah, kalau warnanya udah jadi kuning, berarti kejunya udah jadi cuy. Nah, kejunya bisa kalian taruh ya di talenan lagi, dan dipotong jadi 4 bagian. Nah, jadi stok makanan kalian makin melimpah dan super fungsional tentunya. Nah, tambahan lagi ya, ada 3 jenis sirup juga, yaitu jam biasa, glow jam, dan juga royal jelly. Nah, cara bikinnya, untuk jam kalian butuh beri merah dan juga gula. Nah, untuk glow jam kalian butuh glowberry dan juga gula. Nah, royal jelly pakai madu dan juga ratu lebah. Nah, ratu lebah kalian bisa dapetin ya dengan cara ngebunuh queen bee. Dan jangan lupa ya, kalian juga harus bikin toplesnya dulu dari kaca. Nah, semua sirup ini bisa langsung kalian craft ya di crafting table, jadi gampang banget. Secara fungsi, add-on ini udah variatif banget ya, bikin sistem makanan jadi hidup, realistis, dan survival jadi jauh lebih seru. Tapi menurut gua ini sih masih kurang ya di bagian makanannya. Oleh karena itu gue tambahin add-on yang satu ini, namanya crunch. Nah, add-on ini bakal nambahin ya banyak banget varian makanan ke Minecraft kalian, mulai dari dessert, soup and stew, makanan baked, sampai minuman juga ada loh. Variatif banget kan? Nah, tapi sebelum masuk ke makanannya, ada bahan dasar ya yang wajib kalian tahu. Di add-on ini ada 4 bahan utama ya, yaitu salt, dough, wheat flour, dan juga oats. Nah, untuk salt agak beda ya, kalian harus mining dulu di kedalaman 48 sampai 74 buat dapetin garamnya ya. Nah, kalau wheat flour dan oats gampang banget ya, kalian cuma perlu pakai wheat aja. Nah, untuk dough atau adonan kalian butuh air ya. Nah, kalian bisa pakai water bucket, botol, atau gelas ya. Dan di add-on ini ada item baru ya yang OP banget, namanya wastafel. Nah, fungsinya sebagai sumber air unlimited. Nah, kalian tinggal ambil air di wastafel pakai gelas atau botol, dan airnya gak bakal habis ya. Jadi bikin adonan jadi super gampang dan efisien. Nah, untuk semua resep makanan, tenang aja ya, udah langsung kelihatan ya di crafting table, jadi gak ribet lagi. Nah, selain makanan, add-on ini juga nambahin dekorasi ya, kayak kotak pir dan juga kotak berry. Dengan add-on crunch ini, variasi makanan kalian jadi jauh lebih lengkap. Bahkan kalian bisa bikin restoran sendiri loh di Minecraft. Karena bagian dapur masih kerasa kurang, jadi buat tambahin lagi ya add-on dekorasi yang satu ini. Nah, di add-on ini bakal ditambahin ya lumayan banyak dekorasi khusus dapur.
Dan yang bikin cocok banget stylenya dan teksturnya nyatu gitu sama add-on sebelumnya. Nah yang paling gue suka dari add-on ini ada di bagian barrelnya cuy. Nah kalau di Minecraft Vanilla kan isinya nggak kelihatan kan. Nah tapi di sini isi barrelnya kelihatan ya. Dan visualnya udah 3D juga. Jadi dapurnya kerasa hidup banget tentunya. Nah gue spill dikit ya isinya. Nah emang sih nggak terlalu banyak ya. Tapi jangan salah, semua dekorasinya kepake dan fungsional secara visual. Nah lihat nih hasil dekorasi dapur gue. Jauh lebih better kan. Furniturnya masuk banget kan. Kesannya jadi kayak dapur beneran lengkap sama bahan masakannya tentunya. Add-on ini simple banget tapi wajib banget kalian tambahin kalau mau dapur Minecraft kalian kerasa lebih hidup dan gak cuma sekedar ruang kosong doang. Sekarang kita masuk ya ke add-on keempat. Di add-on ini bakal nambahin furnitur lagi, tapi fokusnya lebih ke bagian kasir dan area pelayanan restoran. Nah oke, jadi di sini aku udah buat kayak toko gitu ya guys ya. Nah di sini kita udah disambut ya dengan papan menu gitu ya. Ini persis sih yang kayak di restoran kan. Nah oke, kita langsung masuk ya. Oke, jadi sini kita udah disediakan ya sebuah kue gitu dan ada meja baru juga di sini. Ada juga sofa juga cuy. Tuh, sofanya keren banget ya. Ada rak buku, terus ada mesin kopi. Di sini juga ada ya bangku dan juga meja ya. Ini persis di restoran gitu cuy. Dan juga ada berbagai macam roti juga ya. Nah sebenarnya ada lumayan banyak ya, ntar gue spill aja di akhir gitu. Sini juga ada ya tuh kan roti. Ini ya kayak di restoran gitu ya, ada tempatnya gitu dan tentunya ada kasir ya guys ya. Di sini ada kasirnya, ada ini apa nggak tahu, lupa. Kayak di sini ada ini juga microwave juga tuh. Ini sih udah realistis banget ya. Tuh banyak banget kuahnya tuh. Sini juga ada kayak papan gitu untuk menunya ya. Ada apa, mesin pembuat roti juga, ini aku lupa namanya. Ada ini juga coy, ada kulkas ya, ada minuman tuh. Ini sih udah realistis banget ya dan udah lengkap gitu. Nah jadi kalian sekarang bisa buat toko cuy di Minecraft tuh. Nah ini dia untuk item lengkapnya. Ya jadi di sini ada beberapa item baru, emang gak terlalu banyak, tapi jujur aja sih ini udah lebih dari cukup. Yang penting style furniturnya masuk banget kan sama add-on gabungan yang lagi kita bahas sekarang. Jadi pas dipasang gak kelihatan aneh atau tabrakan gitu teksturnya. Nah untuk bagian pelayanan pelanggan, add-on ini jadi pelengkap yang pas buat dapur dan dekorasi sebelumnya. Kalian sering kan lihat di toko-toko biasanya ada maskot yang nawarin produk biar kelihatan menarik. Nah biar makin perfect, gue tambahin ya add-on kosmetik yang satu ini. Dari add-on ini ada banyak banget ya custom lucu-lucu. Tuh. Ya walaupun jumlah setnya yang langsung gak terlalu banyak ya, tapi itemnya lengkap loh. Nih mulai dari atasan, baju, bawahan, sepatu, sampai aksesoris juga ada loh. Nah jadi kalian bisa mix and match sendiri sesuai imajinasi kalian ya. Karena pilihan itemnya emang banyak banget. Dan add-on kosmetik ini, add-on gabungan kita kali ini jadi makin lengkap dan cocok banget buat roleplay petani, pedagang, atau pemilik restoran. Dan kalau kalian suka dengan konten kayak gini, jangan lupa ya klik like dan subscribe. Kalau ada saran atau add-on lainnya pengen dibahas, tulis aja ya di kolom komentar. Dan gua Morningstar, adios.